Halo Kak Heni, sebentar saya undang teman-teman dari Duta Anak. Hari Sambil ini kita nunggu. bersama dengan siapa Kak Kiki? Dengan Duta Eh, Anak? Dengan iya, hari ini Oke. perdana program Bahana kita ya Bunda ya, Kak Heni. Ya. Bahana Bincang Asik Masalah Anak hari ini masih dalam Mm-mm. rangka memperingati Hari Anak Indonesia, Hari Hari Anak Nasional. Ya. Kita akan bincang-bincang tentang hak anak bersama dengan Duta Anak Indonesia dari Kongres Anak tahun 2020. Hari ini ada Kak Bulan dan Kak Adelia. Harusnya ada Kak Erika, tapi Kak Erikanya nggak bisa hadir karena lagi kurang sehat gitu. Oke. Ditunggu dulu ya Bunda ya, Mudah-mudahan Kak sambil Erika kita, cepat sembuh. Ya, iya, mudah-mudahan. sambil kita nunggu Kak Bulan dan Kak Adel untuk join, sambil nunggu viewernya juga nih. Siap, nggak apa-apa. Kita masih nunggu. Bahana, Bincang Asik Masalah Anak adalah salah satu program LPAI Kak Kiki. Hmm. Agar kita bisa mendapatkan informasi. Halo Bulan. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Cantik Bulan Cantika. Namanya dan Sebentar. orangnya, namanya secantik orangnya. Ya, Alhamdulillah. Amin. amin. Sebentar, Kak, aku lagi. Kak Aduh. Adel mana nih? Iya, tadi Kak Bulan, Kak Heni sempat bicara sama Kak Kiki bahwa, oh iya nih, apa? Mungkin kita menunggu Kak Adel atau ini. Nah, ini dia orangnya. Udah muncul nih. Iya. Sudah muncul, terima kasih sudah muncul. Adel, Bulan, ada Kak Kiki. Sahabat Anak Indonesia, Kak Kiki adalah Wakil Kepala Sekretariat Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ya. Dan saya, Kak Heni, saya Sekjen Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan ini kali pertama kita mencoba untuk mengenalkan salah satu program kami, yaitu Bahana, Bincang Asik Masalah Anak, ya. Kak Kiki silakan buka dulu, Kak Kiki, kita langsung saja. Iya. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang yang udah kebetulan Bulan sama Adel itu di Wita ya, di Bali dan di NTB, jadi udah jam 11 siang nih, jadi selamat siang untuk yang di sana. Ayah bunda, sahabat anak, selamat bergabung di IG Live LPAI dalam program Bahana Bincang Asik Masalah Anak. Hari ini kita akan ngebahas mengenai hak anak, masih dalam Hari Anak Nasional. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sih nih sebenarnya, dari perspektif orang dewasa dan dari Kak Heni sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia perlindungan anak nih. Banyak mungkin pengalaman-pengalamannya kita bisa sharing-sharing dari Kak Bulan, dari Kak Adel, mungkin juga bisa sharing-sharing nih mengenai hak anak. Kita tukar pendapat dari perspektif dewasa, orang dewasa maupun dari perspektif anak-anak gitu. Ya, silakan, Ya. Bunda. Ya, terima kasih Kak Kiki. Nah, ini kita sepakat aja panggilannya Kak Heni. Jadi panggilan bundanya kalau di balik layar saja semua. Iya. supaya tetap awet muda, karena dipanggil kakak. Ya baik. Terima kasih Kak Kiki. Kak Kiki adalah tadi salah satu staf di LPAI. Beliau adalah Wakil Kepala Sekretariat. Dan kemudian ada Bulan Cantika, Imade Bulan Cantika Maharani, salah seorang duta anak dari hasil dari Kongres Anak Indonesia. Juga ada Adelia Najwa Ramadianti, juga duta anak yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya,
bersama para duta hari ini bersama dengan Duta Anak, kita akan membahas terkait dengan hak-hak anak yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak maupun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, mungkin sedikit kita sampaikan dulu bahwa salah satu program dari LPAI adalah Bahana, Bincang Asik Masalah Anak, di mana kita bisa diskusi banyak hal terkait tentang permasalahan anak, mulai dari kesehatan, pendidikan, kondisi psikologis, sampai update kasus-kasus anak, kemudian anak-anak yang mendapatkan perlakuan salah, anak-anak yang menjadi korban bullying, korban kekerasan, dan sebagainya. Jadi di Bahana ini kita akan berbicara banyak hal tentang anak-anak, baik itu yang positif maupun hal-hal yang kira-kira harus segera dicarikan solusinya, itu berbagai permasalahan yang menimpa anak-anak di Indonesia. Begitu kira-kira. Nah, Bahana kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Duta Anak Indonesia, yaitu Kak Bulan Cantika dan juga Kak Adel, ya. Mereka kenapa terpilih jadi para duta? Karena tentu saja kepiawaian mereka, kemudian kemampuan mereka berbicara, kemampuan memahami berbagai kasus yang ada terkait dengan perlindungan anak di Indonesia, mereka pahami. Dan yang paling jelas adalah mereka mau menjadi para pelopor pemuda yang mau menggaungkan tentang bagaimana menjadi sahabat anak-anak, menjadi sahabat dari kalau Adel masih anak-anak, Bulan juga usia 18 tahun ke bawah masih disebut anak-anak, ya. Jadi menjadi sahabat mereka, melindungi mereka, dan mensupport hal-hal yang positif yang hadir di tengah teman-teman kita. Dalam rangka Hari Anak Nasional 2021, tentu saja kita mencoba untuk bicara tentang hak-hak anak. Sebenarnya undang-undang hak-hak anak itu tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Ya, jelas kita lihat bahwa pada 1990 Kak ini tepatnya lupa. Jadi ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka mata dunia menyoroti berbagai hal terkait dengan perlindungan anak di Indonesia ini. Nah, kemudian Kementerian Sosial menginisiasi lahirnya sebuah lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak. Waktu itu akhirnya lahirlah di tahun 98 LPAI, ya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Indonesia meratifikasi di bulan November tahun 1990, dan 98 LPAI lahir atas prakasan dari Kementerian Sosial. Hingga saat ini kami eksis melakukan berbagai perlindungan, berbagai upaya perlindungan anak dan mengajak masyarakat. Nah, kalau kita flashback ke belakang dari lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, lahirlah KPAI, Lembaga Resmi Negara. Tapi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia tetap eksis, melakukan upaya-upaya dan bahkan bekerja sama dengan lembaga negara. Nah, dari 2002 Undang-Undang lahir, sampai tahun ini, kira-kira sudah cukup lama. Bagaimana teman-teman melihatnya? Bagaimana adik-adik bisa melihatnya? Sosialisasi yang tertuang, sosialisasi kepada masyarakat akan Undang-Undang Perlindungan Anak atau hak-hak anak yang tertuang di dalam undang-undang tersebut. Apakah berjalan baik? Apakah masyarakat sudah memahami adanya hak yang melekat pada anak-anak, ataukah memahami tetapi tidak memahami jauh, atau hanya sekedar tahu undang-undang tetapi tidak tahu bagaimana implementasinya dan sebagainya. Nah, sebagai duta, adik-adik tentu hadir di tengah masyarakat, ada di tengah-tengah
tengah-tengah sahabat, teman, lingkungan sekolah dan sebagainya. Mungkin apa yang Kak Heni sampaikan tadi, sejauh mana sih pemahaman orang-orang, masyarakat terhadap adanya hak-hak yang melekat pada anak-anak yang harus dipenuhi kepada mereka. Nah, untuk itu mohon nih, Adel mungkin, Adel dulu nih, baru nanti Kak Bulan. Kak Adel dulu mungkin. Sejauh mana sih menurut pandangan kakak-kakak, sejauh mana ya kira-kira pemahaman masyarakat terhadap hak-hak yang melekat pada anak yang harus? Silakan Kak. Terima kasih Kak Heni, Kak Bula dan Kak Kiki. Suara Adel kedengaran nggak ya Kak? Kedengaran, jelas. Iya. Mengenai hak anak sebenarnya banyak sekali ya, bukan hanya 10 yang biasa didengar masyarakat, bukan hanya perlindungan, pendidikan, dan lain-lain. Hak anak itu sangat banyak sekali, tetapi dikhususkan ya Bunda, Kakak, kalau di lingkungan Adel, itu ada beberapa hak-hak anak yang belum dimengerti sepenuhnya gitu, oleh orang tua terlebih dahulu, oleh orang-orang yang lebih dewasa. Jadi, yang salah satunya adalah hak berpartisipasi, kakak-kakak. Jadi suara anak-anak di sini seperti ingin merasa, saya juga ingin didengar. Tetapi karena berbeda pandangan antara anak-anak dan orang dewasa, jadinya itu bertabrakan. Malah dibilang, kamu nggak usah sok tahu, nggak usah seperti ini, nggak usah ikut campur. Padahal belum tentu apa yang dipikirkan oleh anak-anak itu bisa saja menjadi jalan keluar yang lebih baik daripada pemikiran orang dewasa, seperti itu. Nah, selanjutnya seperti ada anak-anak yang mungkin ingin diberikan fasilitas seperti ini, ingin diberikan hal-hal yang seperti ini dan lain-lain. Sebentar Bunda. Maaf Bunda, lagi rame di rumah. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Ya, jadi kalau Kak Adel kan, Adel tinggalnya di daerah terpencil, Kakak. Jadi nggak, masyarakat di sini masih awam dengan hal-hal yang seperti itu. Mereka masih berpikir kalau anak kecil, ya anak kecil. Mereka hanya butuh diberikan akte, dibuatkan akte kelahiran, diberikan pendidikan dan lain-lain. Tahunya sudah berapa sih? Paling cuma segitu aja yang didengarkan. Ada suaranya anak agak kecil hilang. hilang ya Kak? Suaranya ada. Oh, jadi di sini itu masih kurang sih Kak. Pertama, kalau di sini nggak ada forum anak sih kurang, nggak aktif gitu Kak. Di sini tuh jadi kurang ada sosialisasi dari forum-forum itu. Kalau di daerah-daerah terpencil, karena lebih banyak aktif yang ada di tengah-tengah kota. Nah, selain itu, anak-anak di sini kalau umur 18 ke atas itu sudah rata-rata sudah menikah. Karena pemikiran masyarakat di sini masih awam. Mereka berpikir kalau pendidikan nggak harus bagi yang perempuan, Bunda. Udah pendidikannya tinggi-tinggi aja deh, udah cukup sampai segini aja gitu. Suaranya hilang atau gimana nih? Ya, sudah mulai ada lagi, Adel. Gangguan sinyal di sini Kak. Iya, karena Adel tinggal di daerah terpencil ya. Di perbatasan kota ada tinggalnya. lagi jelek nih. Oh gitu, sinyal bulan juga lagi jelek, nggak apa-apa. Ini mungkin sinyal di Bali juga lagi kurang bagus juga, tapi nggak apa-apa. Silakan. Adel, masih ada yang ditambahkan, Adel? Jadi memang pemahaman masyarakat, kalau kita hitung sekarang 2021, Undang-Undang Perlindungan Anak hadir di Indonesia ketika era Presiden Ibu Megawati, yaitu 2002. Kalau kita hitung hampir 20 tahun berarti ya. Nah, namun ternyata banyak orang yang masyarakat yang belum memahami apa yang hak-hak anak yang melekat yang harus dipenuhi oleh orang dewasa, stakeholder, pemerintah daerah, negara, orang tua dan masyarakat pada umumnya begitu. Baik, tadi kita dengar suara Adel dari Nusa Tenggara Barat dan sekarang kita dengar Kak Bulan dari
Provinsi Bali. Silakan Kak Bulan. Bagaimana sih Bisa awareness diulang? kesadaran masyarakat terhadap anak? Kenapa Kak Hani? Ya, bagaimana situasi pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi, begitu. Oke, kalau misal dari Bulan sendiri, sebenarnya pandangannya sama kayak yang dibilang sama Adele, masih banyak anak-anak yang takut untuk berekspresi dan bersuara sih, yang Bulan tangkap di sekitar lingkungan yang Bulan khususnya ya Kak. Karena mereka karena sudah terlalu dari sejak dini itu dibilang, oke kamu diam aja deh permasalahan ini, diam, nggak usah ikut campur. Atau dia saat ingin mengeluarkan pendapatnya nggak pernah didengar, jadi kayak seolah-olah misalnya mah gini, ayah gini, ibu gini. Tapi orang tua hanya sebatas oh ya udah gitu aja, cuma sebatas angin lewat aja kayak ini. Nah, jadi dari hal-hal sekecil itu sebenarnya hal kecil itulah yang bisa mengakibatkan anak-anak itu ke depannya jadi takut untuk bersuara dan berekspresi. Nah, kurangnya pemahaman masyarakat yang mendalam untuk hal-hal yang kayak gitu yang bikin kita seharusnya bisa bekerja sama juga satu sama lain untuk saling menciptakan lingkungan yang baik juga untuk anak-anak dan perkembangan dari anak-anak itu sendiri. Jadi sayang sekali yang peduli terhadap anak itu masih banyak hanya berhenti di sekitaran stakeholder pemerintah aja. Jadi kayak cuma lembaga-lembaga terkait saja yang peduli terhadap perlindungan anak, sedangkan masyarakat luas, masyarakat lainnya itu masih kurang paham mengenai perlindungan anak dan hak-hak dasar anak yang seharusnya dipenuhi dari dia berada di lingkungan paling dasar atau fondasi dasar yaitu keluarga. Itu sih yang masih sangat susah ya kita, walaupun udah dari lama sekali didirikannya banyak sekali lembaga, salah satunya adalah lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Komnas Anak dan lain-lain. Tapi kita melihat semakin kesini juga semakin gimana ya, mungkin udah ada sedikit perubahan mengenai pemahaman masyarakat perlindungan anak dan kekerasan permasalahan terhadap anak, tapi memang membutuhkan waktu yang tidak singkat istilahnya, nggak seinstan itu, dan emang harus ada kerjasama di antara semua lapisan masyarakat untuk saling memahami dan mengingatkan satu sama lain. Itu yang Bulan tangkap dan Bulan pahami dari lingkungan-lingkungan yang masih ada sekarang. Baik. Terima kasih Bulan, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya untuk Bulan dan Adele. Ya. Ya, jadi ini kan harinya hari Minggu nih, harinya santai, tapi mudah-mudahan informasi yang kita bicarakan pada hari ini bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi mungkin kita mundur sedikit pada saat Undang-Undang Perlindungan Anak diterbitkan di Indonesia, hadir di Indonesia, dan disitulah hak-hak anak tertuang. Nah, sebenarnya apa saja sih gitu? Kita kan mengadopsi dari Konvensi Hak Anak. Jadi dari Konvensi Hak Anak sendiri tadi ada yang sudah sampaikan bahwa ada 10 hak dasar anak yang harus dipenuhi, ya. Hak hidup, tumbuh berkembang, hak bermain, hak belajar, hak mendapat kesamaan, hak kewarganegaraan, gitu kan. Sehat, Mendapatkan makanan sehat, rekreasi, kemudian berperan di dalam pembangunan. Nah, jadi 10 hak dasar yang tertuang di dalam Konvensi Hak Anak, kemudian kita tahu ada dikerucutkan menjadi 4 dasar hak anak, yaitu hak hidup, tumbuh berkembang, perlindungan, dan nah ini yang tadi Bulan sampaikan nih, partisipasi yang kadang-kadang nggak didengar. Anak selalu dianggap nggak memahami sesuatu. Anak pendapatnya tidak pernah didengarkan. Kebiasaan pola asuh di orang tua. Udah nggak usah mau pergi kemana-mana, mau jalan-jalan misalnya. Kalau orang tua yang memahami bahwa anak perlu didengar juga, kira-kira liburan keluarga kali ini kita mau kemana ya, gitu kan, tentunya ya. Diminta pendapatnya, mungkin anak-anak bisa kasih pendapat, atau ini nenek sakit tapi bunda nggak bisa ke sana, bagaimana caranya ya, misalnya. Jadi anak
dilibatkan di dalam sebuah permasalahan, dibiasakan didengar suaranya, begitu. Nah, tadi hak hidup itu kalau kita boleh rinci apa saja komponen dari hak hidup anak. Yang pertama adalah hak mendapatkan nama, hak mendapat kewarganegaraan, diakui sebagai warga negara. Di apa bentuknya apa? Anak-anak Indonesia semua memiliki akte kelahiran, artinya diakui, dicatatkan sebagai penduduk, ya. Nah itu, jadi anak-anak harus diakui keberadaannya. Tidak boleh ada stigma negatif terhadap anak-anak. Misalnya anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah dan sebagainya, semua tetap harus dihargai. Tidak ada anak durhaka, tidak ada anak pembawa sial, semua anak harus dihargai dan diakui, ya. Jadi hak hidup tadi diakui keberadaannya sebagai warga negara. Kemudian hak tumbuh dan berkembang. Sebenarnya ini terjemahan dari 10 hak dasar anak, kita coba kerucutkan. Di hak tumbuh dan berkembang, anak-anak harus bisa mendapatkan hak belajar. Belajar karena dengan belajar mereka jadi lebih pintar, menguasai berbagai keterampilan untuk hidupnya. Kemudian di dalam hak hidup tumbuh kembang, anak-anak harus mendapatkan makanan yang sehat. Akses makanan sehat harus mereka dapat. Udah belajar, udah mendapatkan makanan sehat, apalagi yang diperlukan dari anak-anak? Rekreasi juga perlu ternyata, hak rekreasi supaya tumbuh kembang mereka optimal, nggak cuma belajar melulu, akhirnya pusing, bawa tas ke sekolah, tasnya pakai koper atau perlu digeret karena terlalu berat, belajarnya dari pagi sampai malam, sampai sore malam masih harus ngerjain tugas, akhirnya yang ada anak-anak stres, ya kan? Nah, maka harus diimbangi dengan rekreasi, dengan memberi kesempatan anak untuk eksplor terhadap alam dan lingkungannya. Udah makanan sudah terpenuhi, ya. Kemudian sekolah jadi mereka lebih pintar. Kemudian, nah kesehatan, hak untuk akses kesehatan juga dijaga supaya anak-anak bisa dengan dalam tubuh yang sehat terdapat apa kira-kira? Terdapat jiwa yang kuat. Iya, jiwa yang kuat. Kalau tubuhnya sehat seperti di masa pandemi ini misalnya, ya kan, anak-anak harus tetap dijaga supaya bisa imunitasnya baik, kesehatannya bagus, tetap bisa belajar meskipun belajarnya di terbatas, ya, karena harus melalui online. Baik. Kemudian hak perlindungan. Nah, hak dasar yang ketiga adalah hak perlindungan. Mereka perlu dilindungi nih dari apa? Ketika mereka sakit, mereka harus dilindungi, yaitu dengan kesehatan, bisa masuk ke dalam hak perlindungan. Atau ketika ada kejadian kejahatan-kejahatan yang menimpa anak-anak, anak-anak perlu dilindungi dari eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, dari kekerasan baik fisik maupun psikis. Kemudian dari penelantaran. Nah, anak-anak eksploitasi ekonomi banyak. Anak-anak teman kita, sahabat kita yang harus melakukan pekerjaan di sektor-sektor berbahaya yang tidak tentu. Dan terakhir adalah tadi yang disinggung oleh Bulan, hak partisipasi, atau di dalam 10 hak dasar itu adalah hak berperan dalam pembangunan. Didengar suaranya. Anak-anak harus, kepentingan anak harus menjadi puncak pertimbangan dari seluruh stakeholder yang ada di negara kita, begitu. Jadi puncak pertimbangan utama. Jadi hak anak harus dikedepankan, begitu. Nah, mungkin ini yang tadi kita bahas, hak anak itu apa aja ya gitu. Nah, ini mungkin Kak Hedi sedikit menyampaikan. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa jadi bahan yang baik untuk para orang tua, begitu. Untuk selanjutnya benar-benar bisa memenuhi hak-hak yang melekat pada diri anak, begitu. Nah, kira-kira nih di tengah masyarakat yang mungkin belum terlalu memahami tentang perlindungan anak, atau memahami tapi tidak tahu bagaimana mengaplikasikannya, apa nih program-program yang sudah dilakukan para duta?
Adel maupun Kak Bulan. Adel maupun Kak Bulan, apa yang sudah dilakukan sebagai duta, termasuk melindungi anak-anak dari paparan pornografi, dari rokok dan sebagainya, mungkin bisa cerita. Atau ada kegiatan apa lagi yang kebutuhan itu bisa terpenuhi, pemenuhan atas hak-hak anak bisa terpenuhi. Adel mungkin silakan. Oke Kak Heni, terima kasih. Jadi ini sedikit cerita buat teman-teman, mungkin juga bisa menjadi motivasi nih buat teman-teman bahwa kita sebagai anak kecil pun bisa menjadi pendidik sebaya. Nah, hal-hal yang sudah kami kiatkan bersama Duta Anak Indonesia adalah yang pertama, kami memberikan akses kepada para saudara-saudara kami sebagai pendidik sebaya untuk mengekspresikan potensi mereka dalam bentuk membuat poster dan ikut berkampanye dalam mencegah pernikahan dini, rokok maupun pornografi. Nah, jadi di sini selain menjadi motivasi sesama sebaya maupun saling memberikan semangat dan support, itu adalah salah satu apa yang kami kiatkan supaya bisa bermanfaat semua. Nah, selain itu kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk mendengar keluh kesah dari kawan-kawan, teman-teman yang memang mungkin tidak memiliki akses untuk bersuara karena mereka takut dengan lingkungan bahwa mungkin suara saya malah menjadi cacian dari orang-orang, mungkin apa yang saya rasakan malah menjadi olokan dari orang-orang. Jadi seperti itu, Kak. Jadi di sini kami berusaha semaksimal mungkin, tetapi tentu saja harus dengan tantangan dari teman-teman semua, karena tidak mungkin hanya kami yang bekerja gitu. Jadi butuh ada kerjasama dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua, kerabat, bahkan teman-teman yang menonton live kali ini harus sama-sama sadar gitu. Saya punya hak, berarti saya harus memegang hak saya seperti ini. Saya harus bisa untuk memenuhkan hak-hak yang ada di diri saya. Jika orang tua tidak ada kesadaran atau kurang bisa memberikan hak kepada saya, berarti saya yang harus mengejar hak itu. Seperti itu. Ada banyak sekali sih kegiatan-kegiatan yang sudah kami selenggarakan. Contohnya kemarin saat bulan puasa, Kak Heni, kami pernah membuat live streaming Instagram itu mengenai ngabuburit namanya. Jadi teman-teman yang nonton mungkin bisa lihat di Instagram KILPAI. Di situ ada bincang-bincang yang sangat luar biasa dari ketiga duta. Kita berbicara tentang segala hal, tentang support system dan lain-lain. Karena mungkin di sini singgung sedikit ya Kak, di anak-anak zaman muda sekarang mungkin mudanya kecepatan atau dewasanya kecepatan mungkin ya. Bener banget. Mikirnya itu suka insecure namanya. Sekarang lagi boomingnya nama insecure. Terus ngerasa saya ini nggak punya support system, harus gimana ya. Terus nama-nama depresi dinaik-naikkan. Padahal belum tentu depresi. Stres juga enggak. Itu hanya pikiran yang dilebih-lebihkan. Jadi di situ kami memberikan motivasi kepada teman-teman yang merasa nggak punya support system, padahal diri sendiri adalah support system nomor 1 yang paling berpengaruh gitu. Jadi teman-teman bisa lihat live kami yang luar biasa. Mungkin semoga bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman, mengemban hak-hak teman-teman, dan berusaha untuk menjadi anak Indonesia yang luar biasa. Tepuk tangan. Mantap, luar biasa, mantap ya Adel ya. Jadi memang kondisinya beda-beda. Kondisi yang dialami Bulan, dialami Adel tentu berbeda-beda sesuai dengan tempat di mana kalian tinggal kan. Jadi kalau misalnya di Adel, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur termasuk memiliki angka pernikahan dini yang tinggi. Makanya peran-peran kakak-kakak di lembaga perlindungan anak di sana luar biasa terhadap upaya menekan angka pernikahan di usia anak ya. Jadi memang tadi menarik nih bicara tentang tentang pendidik sebaya. Pendidik sebaya. Jadi lebih enak karena lebih nyambung kan. Ada bisa memberikan ini title kepada anak-anak dewasa kecepatan tadi ya kan. Karena ada tahu harusnya mikirnya nggak kayak gitu, dia lebay banget sih gitu kan kayaknya ya. Ya kan, karena dewasa kecepatan akhirnya mikirnya
aduh depresi nih, aduh ini harus bagaimana, nggak ada support system dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukannya cari solusi atau bukannya mikir yang sederhana tetapi maksimal terhadap tumbuh kembangnya, malah mikir yang di luar jangkauan yang seharusnya sudah dipikirkan. Ini menarik kalau ada jadi apa? Iya. Jadi nggak berlebihan gitu ya. Oke, nih mudah-mudahan apa yang dilakukan Adel dengan teman-teman di Nusa Tenggara Barat maupun dengan kumpulan dari para duta ini bisa menjadi harapan kita untuk mencoba untuk mendudukan anak sebagaimana kedudukannya. Anak perlu dilindungi, mendapatkan hak-haknya, tapi juga jangan berlebihan juga tumbuh kembang mentang-mentang sekarang segala bentuk informasi mudah sekali diakses gitu, jadi akhirnya dewasa kecepatan gitu ya. Ya, luar biasa. Bulan, pertanyaan yang sama sebenarnya Bulan sendiri gimana kondisi di Bali dan juga apa yang sudah Bulan lakukan bisa. Silakan sayang. Nggak kedengaran suaranya Bulan ya? kayaknya gangguan nih Kak Heni. Ya. Oh iya. Iya nih, Kak Kiki bagaimana nih melihatnya nih, dewasa kecepatan gitu loh. Jadi memang akhirnya yang dipikirin hal-hal yang berlebihan begitu. Ini kan harus jadi upaya kita melindungi anak-anak dari hal-hal yang tadi gitu. Kelebihan mendapat akses informasi tetapi mereka tidak menyaring, main terima saja gitu, sehingga muncul tadi yang istilah sesama mereka ya dewasa kecepatan tadi. Kak Kiki gimana Kak? Ya, iya Kak Heni, ya mungkin kan karena memang faktor sekarang tuh media sosial, internet gitu ya, saking membludaknya informasi, akhirnya anak-anak ini jadi lebih cepat dewasanya ya, jadi lebih cepat dewasanya sehingga rentan juga nih jadi self diagnose karena diagnosis diri sendiri karena ngeliat kayaknya di gue gejalanya stres deh, kayaknya gue demotivasi deh gitu. Padahal orang gagal itu kan wajar ya, gagal itu adalah kesempatan kita untuk bangkit lagi, untuk tahu untuk bagaimana bisa lebih baik lagi gitu, bukan jadinya membuat kita depresi gitu. Terus mungkin juga karena banyaknya media sosial itu, orang tuh biasanya anak-anak tuh suka curcol di medsos ya kan. Curcol di medsos itu sebenarnya menurut saya sih makin membuat orang jadi karena mencari perhatian mungkin ya, jadi mengasihani diri sendiri. Pada akhirnya itu membuat keadaannya lebih drop lagi, insecure akhirnya gitu. Seperti itu sih mungkin kayaknya. Bagus, iya, insecure ya. Kenapa begitu ya? Ya tadi akses informasi, kemudian sebenarnya yang paling baik adalah ketika mereka mendapatkan akses belajar yang penuh, mereka mengikuti sekolah dari SD terus sampai mereka bisa mengakses pendidikan tinggi misalnya. Harusnya itu tidak terjadi. Karena apa? Pendidikan yang baik itu sebenarnya selain anak-anak bisa cerdas secara kognitif, pemahaman logikanya, tetapi juga cerdas secara cerdas emosional, dan itu cerdas secara emosional erat kaitannya dengan konsep diri yang positif gitu loh. Jadi sebenarnya kalau sekolah kemudian pendidikan di orang tua bisa memenuhi itu semua, maka anak-anak bisa lebih cerdas, lebih pintar, tapi tetap memiliki konsep diri positif bahwa aduh ini pusing, aduh aku gagal, ini enggak insecure, enggak merasa saya lagi stres nih karena ini gagal. Padahal tadi Kak Kiki bilang bahwa orang gagal itu biasa. Nah, orang-orang dengan konsep diri yang positif itu ketika gagal dia akan langsung bangkit lagi karena dia paham tentang kelemahan dan kelebihan yang dia miliki, dan dia akan cepat bangkit gitu. Makasih Kak Kiki. Kak Bulan, boleh sambung lagi, mudah-mudahan lebih bagus nih. Boleh sambung lagi pertanyaan sama posisi Kak. Ya. Gimana sayang? Kenapa tadi Bunda, bisa diulang? Iya, jadi
tadi kan pemahaman dari masyarakat yang kurang, tapi sebagai duta apa yang sudah dilakukan, utamanya tadi terkait dengan pendidik sebaya tadi yang disampaikan Adel, bahwa kita adalah sumber inspirasi mereka. Kita nggak boleh terbawa arus mereka dewasa kecepatan, akhirnya dipikirin yang aneh-aneh, tetapi bagaimana kita membangun konsep diri positif di antara teman-teman kita. Silakan. Bulan. Kalau misal dari Bulan sendiri yang sudah dilakukan sama kerjasama juga sama Duta Anak Indonesia yang lainnya, pastinya mendorong atau memotivasi secara mental anak-anak di Indonesia, karena memang situasi pandemi yang sekarang itu walaupun kita tidak bisa membantu secara langsung memberikan dalam bentuk benda, tapi kita bisa membantu, mendorong dan memotivasi mereka untuk tetap menjaga aduh nggak apa-apa Lanjut Bulan. Ya, lanjut Bulan. Iya ya, nggak apa-apa, kadang-kadang ini teknologi, tapi kadang-kadang tetap ada sesuatu yang di luar kehendak kita ya. Kita lebih mudah mengakses. Ya Bulan, bisa lanjut, sudah mulai kelihatan lagi. halo. Iya, Iya Bulan, silakan. silakan Bulan. Iya, jadi memang kita mendorong untuk lebih agar anak-anak muda sekarang lebih peduli terhadap kesehatan mental kita sendiri ya. Apalagi di masa pandemi pasti lebih sering sendiri daripada kumpul sama teman-teman. Otomatis akan menyebabkan sedikit lebih stres karena nggak ada teman curhat, kurang gimana-gimana, kurang bisa cerita kesana kesini. Tapi dari semua itu hal yang bisa kita ambil positifnya adalah kita lebih menghargai diri kita sendiri. Kita lebih ada waktu untuk bisa time, dan hal itu yang bisa mencegah terjadi nama insecure. Jadi harus lebih banyak bersyukur, dan bener kayak dibilang sama Kak Kiki, kalau misalnya gagal itu nggak masalah, itu hal biasa. Yang masalah itu adalah ketika kita tidak bisa menarik hal positif dari yang namanya kegagalan. Itu yang sebenarnya bermasalah, bukan dari kegagalan itu yang bermasalah, tapi ketika kita tidak bisa dewasa dalam menghadapi kegagalan. Nah, hal-hal lainnya juga Bulan sebagai Duta Anak Indonesia sempat diundang juga ke beberapa webinar sebagai narasumber untuk memberikan beberapa mungkin pemahaman mengenai permasalahan-permasalahan anak dan saling berbagi juga. Kenapa sih Bulan berbagi tentang, bukan berbagi sih, menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan anak, karena kita sebagai anak-anak juga harus aware gitu sama di sekitar kita mengenai permasalahan-permasalahan itu, dan nggak boleh tutup telinga aja, tapi harus paham dan harus peka sama lingkungan sekitar kita. Kira-kira di lingkungan kita ada nggak sih permasalahan-permasalahan itu, walaupun hal-hal kecil aja deh, misalnya dari keluarga, kira-kira dari diri kita sendiri, kita sempat nggak yang namanya mengalami mungkin sedikit permasalahan-permasalahan dari permasalahan anak seperti itu. Dan hal itu yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kewaspadaan diri juga, dan melindungi atau memprotek diri kita dari yang namanya hal-hal negatif. Kalau misalnya untuk berpikir secara dewasa sebelum umurnya, yang kayak tadi dibilang sama Adel, gue juga melihat banyak sekali anak-anak sekarang yang sebenarnya belum dewasa secara pikiran atau secara logika, tapi dari sikap dan tingkah laku dia tuh sudah kayak tidak sesuai dengan umur Kak Heni. Jadi saat tingkah laku, tindakan mereka itu tidak sesuai dengan umur, tapi pemikiran mereka itu masih belum dewasa, itu yang akan bisa menyebabkan terjadi namanya penyimpangan. Dan hal tersebut juga bisa membuat anak itu misalnya kayak pacaran yang sudah kelewat dewasa, anak-anak zaman sekarang, jadi pemikirannya itu masih anak-anak, tapi gaya pacaran atau tindak lakunya itu sudah dewasa, udah kayak pacaran anak-anak udah dewasa gitu. Itu kadang-kadang bikin Bulan greget gitu loh Kak Heni, kayak ya
ya ampun, inget umur gitu. Inget umur. Bahkan yang sering kita bilang inget umur itu nggak cuma untuk orang-orang yang dewasa. Kamu inget umur nggak boleh anak-anak kayak gitu. Kamu inget umur harus lebih dewasa karena kamu udah tua gitu misalkan. Tapi nggak cuma sama yang orang-orang seperti itu aja, sama anak-anak kecil juga inget umur deh, masih kecil, jangan terlalu berlebihan gaya pacarannya atau jangan terlalu berlebihan tindakannya. Nah, karena kenapa? Karena tindakan yang berlebihan saat tidak diimbangi dengan pemikiran yang sama juga atau pemikiran dewasa juga, itu yang bisa menyebabkan keparawan. Ya, ya, bagus, setuju. Ya, jadi memang ya itu situasinya ya, situasi yang kalian hadapi di lapangan ketika berhadapan dengan teman-teman seumur yang sudah dewasa kecepatan, akhirnya sikapnya, tindakannya justru mengarah ke hal-hal yang tidak sepatutnya. Nah, pernah nggak sih ini kalian sebagai duta gitu ya, diledekin, sok tua, so idealis lah gitu kan? Kadang-kadang kita menghadapi gitu. Nah, bulan webinar terus harus bikin pernyataan tentang bagaimana melindungi dari pornografi, bagaimana isu rokok dan sebagainya. Pasti kan sok tua banget sih, sok peduli loh gitu kan. Nah, ini nih menghadapi hal kayak gini sering nggak? Terus bagaimana kalian menghadapi ini dan bagaimana kalian menjawab ketika ada nyinyiran dari teman-teman gitu? Dari Bulan dulu deh. Ya, kalau misalnya dari Bulan, syukurnya di lingkungan Bulan itu nggak ada yang terlalu membuli ya. Mungkin buliannya nggak sampai separah itu, tante Kak Heni. Aduh, lagi ngelapak nih. Iya, jadi nggak terlalu separah itu. Paling cuma kayak suka dicanda-candain aja, kayak wih, duta anak Indonesia datang nih, ayo siap-siap gitu. Kayak mungkin ya, jadi kayak sering dicanda-candain, takut ya ada duta anak Indonesia, aduh gini deh gitu. Itu tuh kayak apaan sih, biasa aja loh kayak. Apalagi kayak kalau bahas sering rokok juga bilang ya. Apalagi kalau bahas rokok ya, apalagi kalau campaignnya rokok. Ya, apalagi kalau bahas rokok, itu gregetan gitu. Kadang-kadang pengen, udah dong, jangan berhenti merokok, jangan rokok. Misalnya kayak ada yang rokok nih, tiba-tiba di samping Bulan tuh kayak langsung refleks gini, langsung, aduh, duta anak Indonesia ribet deh, gitu dah kadang-kadang mereka kan. Cuman kayak, ya nggak gitu masalahnya, nggak buat akunya juga, tapi buat kamunya juga, buat mereka ya juga. Dan emang harus lebih sabar sih ngadepin situasi-situasi kayak gitu. Ya pahamin aja, mungkin orang-orang masih tidak bisa sama, kan kita tidak bisa mengklaim semua orang itu gaya pemikirannya itu juga sama kayak kita, dan apa yang kita pikirkan belum tentu orang juga pikirkan kan. Jadi emang harus ya udah, dia punya pemikirannya sendiri, kita punya pemikirannya sendiri, cuman harus lebih sabar-sabar aja sih ngadepin orang-orang yang bandel atau istilahnya hal-hal yang kayak gitu. Oke. Iya, terima kasih Bulan. Jadi tetap semangat dan menjadi pelopor dan pelapor meskipun banyak dapat candaan atau bulian dari teman-teman. Iya. Ada di sana Bu, nanti ini loh, nanti dilarang ini, dilarang itu, tapi tetap aja jalan kan? Karena kalian punya konsep diri yang bagus begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi sumber inspirasi teman-teman. Meskipun mereka membuli, sebenarnya dalam hati mereka menyetujui tindakan-tindakan ya, yang tapi maupun cuman hal itu yang bikin Bulan jadi nih anak berarti peka nih, ada aku gitu. Berarti dia peka nih, sekarang aku mau ngomong apa, Bulan mau ngomong apa, Bulan mau bilang apa nih tentang hal ini gitu. Dan hal itu yang bikin, wah berarti Bulan sudah memberikan sedikit lah dampak untuk dia. Jadi dia lebih ngerasa kayak hati-hati, jadi dia lebih ngerasa kayak protect diri dia sendiri juga kayak gitu. Oke, iya, baik. Kalau Adel gimana Adel? Menarik sekali nih Kak Heni, karena ada beberapa kena kejadian sih dari Adel pertama sekarang. awalnya. Kedengeran nggak Kak? Kedengeran. Ini menarik sekali sih, karena ada beberapa dapat kejadian yang lucu semenjak menjadi duta anak Indonesia gitu. Yang pertama, baru awal-awal jadi duta anak Indonesia itu pernah ditawarin gitu, Kak, kalau ayo Adel ini bantuin ini anaknya tante begini-begini, seperti mungkin dia lebih sering main PS gitu, jadinya minta Adel gitu yang
ngomongin, yang bilang kayak begini, karena PS-nya dulu ini kebetulan dari daerah terpencil gitu, dari pelosoknya Lombok. Nah di situ main PS-nya taruhan. Nah jadinya kalau Adel sih diskusinya sama mama kebetulan. Jadi mama ini kan kakak tertua dari di keluarga, jadi mama yang paling bisa ngasih nasihat dan lain-lain gitu. Jadi ada diskusi dulu nih sama mama. Nah kebetulan si tantenya ini minta tolong ke kami, begini dong, tolong bantu begini supaya anaknya berhenti main PS dan lain-lain. Nah di situ Adel masih kayak, waduh gimana nih, langsung dikasih tugas kayak gini gitu. Jadinya bisa diskusi gitu sama mama, gimana nih kayak begini-begini. Nah Adel ngasih jawaban, sebenarnya jalan keluar pertama itu dari keluarga, parentingnya seperti apa begitu. Nah habis dari situ ternyata si anaknya juga curhat gitu, anaknya curhat di sini karena di lingkungannya itu sedikit para anak kecil yang bisa bermain sesuai umur mereka. Lebih banyak mainnya itu di atas. Jadi walaupun umurnya masih 5 tahun, itu udah megang gadget, udah main PS, udah taruhan dan lain. Jadi memang ternyata di lingkungan itu yang memang membawa dampak kepada anak-anaknya gitu. Jadi ini sebenarnya harus terkuat dari parenting orang tua, bahwa orang tua yang mengingatkan diri kepada anaknya. Terus ada lagi Kak Heni, pernah waktu les sama Kak Bulan dan Kak Erika mengenai rokok itu, sama ceritanya. Jadi ternyata di dekat Adel ada tukang rokok, ada yang perokok gitu. Jadi merasa, oh saya lagi diomongin, langsung digaung-gaungkan, jadi ada duta ngomongin rokok gitu. Nah di situ Adel rasanya, alhamdulillah sudah sadar, alhamdulillah sudah merasa kalau lagi diomongin gitu. Siapa tahu kan habis dari sindiran ini udah mengurangi rokok atau bagaimana gitu kan. Di situ ada kan gaung-gaungkan penyakit rokok itu kayak gini, kalau ngerokok nanti kayak begini-begini. Nah mungkin aja nanti habis dengar Adel ngomong, siapa tahu takut meninggal atau gimana gitu kan. Alhamdulillah lancar. Iya, luar biasa. Tepuk tangan Kak Adel, pengalamannya luar biasa ya. Jadi benar kan memang bahwa kadang-kadang tidak semua remaja seusia Bulan dan Adel bisa menerima tugas pelimpahan tugas ini gitu kan. Dan asik ya melihat pengalaman-pengalaman tadi. Jadi kita bisa jadi sebagai guru nih, Adel coba nasihatin gitu kan. Terus jadi itu kan sebenarnya bahwa pengakuan dari masyarakat terhadap kehadiran para duta gitu ya, pengakuan dari masyarakat yang bisa menerima kehadiran kalian, kemudian minta rujukan ketika ada sesuatu yang kira-kira bermasalah gitu. Jadi ini adalah hadir di dalam sebuah kancah perlindungan, menjadi orang yang tidak semua orang lahir dengan bawaan yang berjiwa sosial gitu ya. Jadi semua orang, mungkin tidak semua orang memiliki jiwa filantrop gitu, aware terhadap kemanusiaan, terhadap lingkungan dan sebagainya. Tidak semua orang seperti itu, tetapi yang kalian miliki adalah hal yang luar biasa. Jadi tetaplah jadi pelopor dan pelapor, sehingga bisa menjadi sumber inspirasi bagi remaja-remaja yang lainnya di Indonesia. Jadi jangan gentar untuk apapun yang dihadapi di sana, suara-suara nyinyir, suara-suara miring untuk kalian, tapi tetap semangat berjuang menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor untuk hal-hal yang positif, termasuk jangan merokok, karena kebetulan kemarin kan Bulan dan Adel juga mungkin masuk di dalam Youth Ambassador ya, dari Union ya. Jadi memang kalau kita bicara rokok, tadi Kak Kiki bilang, apalagi kalau bicara rokok, bener, karena remaja saat ini adalah sasaran empuk. Dan mana sih ada remaja yang nggak ngerokok saat ini, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya memang harus kita berantas nih, kita benahi bahwa target pemerintah untuk menurunkan aktif perokok anak ternyata makin meningkat. Jadi kan tugas besar buat kita gitu. Jadi mudah-mudahan tugas sebagai Youth Ambassador untuk khusus rokok juga bisa sukses dan bisa menjadi sumber inspirasi. Nah sekarang di penghujung acara bincang kita pada hari ini, Bahana bincang asik
permasalahan anak, mungkin Kak ini perlu sampaikan terkait dengan LPAI. Sebagai penggiat perlindungan anak yang aktif sejak 98, kami adalah salah satu lembaga yang lahir tidak lama setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak. Jadi 7 tahun setelah Konvensi Hak Anak atau 8 tahun maka lahirlah LPAI. Jadi kami sudah cukup lama. Kelembagaan kami terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sementara kepengurusan di-SK-kan oleh Kementerian Sosial. Jadi insya Allah kami hadir, masih bisa terus menemani masyarakat, menerima pengaduan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat untuk berbagai masalah anak-anak yang dihadapi. Insya Allah kami bisa melakukan tugas dan fungsi kami sebagai dalam bentuk sosialisasi bagaimana tindakan preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sebagainya. Atau kemudian juga advokasi, bagaimana melakukan pendampingan terhadap klien-klien, terhadap warga yang melakukan pengaduan ke kami, baik itu dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Kemudian rehabilitasi, kami memastikan bahwa anak-anak yang melaporkan berbagai pengaduan di LPAI bisa mendapatkan rehabilitasi yang sempurna, fisik, psikis, emosional, sosial, dan tentu saja spiritual. Itu bisa mendapatkan itu. Dan satu lagi tentu saja terwujudnya peran serta masyarakat, mendorong peran serta masyarakat untuk bisa aktif menjadi bagian dari perlindungan anak. Begitu. Sepertinya itu yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kesadaran masyarakat bahwa anak melekat pada dirinya hak. Ini boleh nanya satu hal aja, boleh nggak ini? Iya. 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 Jadi kalau dari tadi kan dari pandangan Adel dan Bulan Adel dan nggak Bulan dari segi anak-anak, umuran anak-anak gitu. Nah sekarang Adel pengen nanya ke Kak Heni mungkin dari segi orang tua gitu, karena sempat disinggung kemarin waktu membuat Suara Anak Kota Mataram dan NTB, di situ ada jam malam anak-anak. Jadi di jam malam itu para anak-anak keluar malam gitu. Nah tapi ujung-ujungnya itu pasti nanti disalahkan ke pemerintah karena mungkin pengawasan dari pemerintah atau patroli dari pemerintah itu kurang gencar. Kedengaran nggak Kak? Kedengaran. Iya. Jadi dari jam malam itu masyarakat malah nyalahinnya lebih ke pemerintah, padahal pemerintah juga nggak harus setiap saat standby untuk melakukan patroli di jam-jam malam. Nah di sini kami singgung kemarin itu tentang parenting orang tua, padahal anak-anak bisa aja nggak pulang malam-malam, nggak pulang di jam malam atau keluar keluyuran di jam malam sesuai dengan parenting dari orang tuanya. Nah gimana nih? Suatu edukasi atau ngasih suara kami, karena di sini kami hanya bisa berbicara sesama sebaya tetapi tidak ke orang tua. Nah gimana nih dari Kak Heni buat ngasih kita kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada orang tua yang masih parentingnya saling mengurus diri sendiri dan lain-lain, yang kurang bisa memahami dari anak-anak mereka, begitu Kak? Ya, sebenarnya yang Adel rasakan banyak sekali dirasakan oleh anak-anak di Indonesia lainnya, bahwa ada generation gap yang terjadi ketika anak-anak sudah mulai tumbuh sebagai remaja. Ketika mereka mencari eksistensi diri, para orang tua masih menganggap kita anak-anak. Jadi ingat lagunya Britney Spears, I'm not a girl, not yet a woman. Kadang kita diperlakukan seperti anak, tapi kadang-kadang kalau kita melakukan tindakan ini, kamu udah gede juga gitu kan. Nah kebingungan peran ini yang membuat kadang-kadang kita akhirnya meng-cut komunikasi dengan para orang tua. Kita lebih asik dengan teman, curhat, ngobrol dan sebagainya. Nah, dan bahkan kadang-kadang ketika kita sedang galau, sedang mencari jati diri, kemudian kita dapat teman yang kebanyakan bisa membuat kita nggak bagus karena hal-hal yang banyak hal negatif dari dia, kita bisa ikut-ikutan karena kita sedang dalam masa yang
sedang pencarian jati diri itu. Nah, selayaknya sebenarnya ada orang-orang tua, pola asuh orang tua ini sejak awal sebenarnya ada tiga tipe orang tua pola asuh ya, otoritatif, otoriter, dan satu lagi adalah permisif. Kalau yang otoriter yang serba ngelarang gitu, nah ini nggak bisa ada alasan anak kita, suara kita nggak didengar, pokoknya hanya boleh dengerin suara orang tua. Nah, orang-orang tua seperti ini akhirnya kita pingin males lah ngomong sama orang tua, akhirnya kita cari ke tempat lain. Kemudian ada orang tua yang otoritatif, permisif dulu nih, permisif yang serba mengiyakan, membolehkan anak ini boleh, anak itu boleh gitu. Kemudian ada pola asuh ketiga yaitu otoritatif, penggabungan antara otorita dan permisif. Jadi tarik ulur aja, ada yang boleh, ada yang tidak, tetapi dengan alasan-alasan ketika tidak boleh. Nah, banyaknya saat ini lagi-lagi balik lagi bahwa orang tua tidak menyadari ada hak partisipasi yang harus didengar, hak suara yang harus didengar. Orang tua merasa bahwa anak adalah milik orang tua, jadi mau gue apain aja nih anak, wah udah gitu kan. Jadi nah ini seperti ini yang harus diubah dulu nih kepada para orang tua, bahwa anak adalah anak, tetapi mereka juga harus didengar suaranya. Termasuk ketika didengar suara, maka orang tua dari awal, dari anak-anak kecil membiasakan diskusi nih, membiasakan membuka komunikasi dengan anak-anak. Nah, sadarlah bahwa tidak ada sekolah untuk orang tua. Jadi mereka menjadi orang tua mengadopsi pola-pola asuh dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi orang-orang sekarang harus menyesuaikan ya, menyesuaikan. Oh, sekarang pola asuh udah nggak mempan nih, udah nggak bisa nih kalau masih pakai pola asuh yang zaman dulu, yang anak sedikit dimarahin, ini sendiri dimarahin gitu kan, udah nggak bisa. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, terkait dengan kita pingin diberlakukan ini, kemudian orang tua tidak memahami. Ada kan tadi balik sebuah aturan, balik lagi pada orang tuanya ngizinin, orang tuanya permisif gitu kan. Tapi sementara aturan harus ditegakkan gitu kan, nggak nyambung dong, iya kan? Ketika orang tua permisif, oh nggak apa-apa. Tapi sementara ada sesuatu yang harus diikuti, aturan diikuti, maka pemerintah yang disalahkan. Nah, inilah bagaimana tadi salah satu tugas kita mengedukasi selain anak-anak juga kemampuan mumpuni yang kita miliki sebagai para duta. Jadi kita belajar tentang sistem peradilan pidana anak, kita belajar tentang undang-undang perlindungan anak, maka kita akan memahami banyak hal dan kita bisa mengedukasi masyarakat. Tadi salah satu tugas dan fungsi LPAI adalah sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga tindakan-tindakan penelantaran, pengasuhan yang salah dan sebagainya tidak terjadi. Termasuk tadi permisif adalah salah satu sistem pengasuhan yang mungkin tidak mendukung menghasilkan anak-anak yang memiliki konsep positif. Ini menarik, nanti kita diskusi lagi terkait dengan misalnya terkait dengan konsep diri, bagaimana membangun konsep diri, terus konsep diri terbangun tetapi tidak melanggar hak-hak anak. Ini menarik, nanti kita bahas ya. Jadi pertanyaan yang bagus, terima kasih Adel, Bulan sudah hadir menemani kegiatan bahana, acara bahana di LPAI Bincang Asik Masalah Anak. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bicara tentang anak-anak yang eksploitasi secara ekonomi. Anak-anak ini, anak-anak. Gimana sayang? Maaf potong, mungkin sebelum kita akhiri atau beranjak ke akhir, Bulan mau sedikit kasih kata-kata nih buat teman-teman yang nonton. Nah, jadi Bulan selalu ingat sama pepatah ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semua orang pasti pernah muda, tapi nggak semua orang akan merasakan tua. Nah, makanya untuk itu, untuk teman-teman, selama kalian masih punya masa muda sekarang, jangan pernah sia-siain dengan hal-hal yang negatif, jangan merokok, jangan minum minuman keras, jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang cukup fatal untuk masa depan kalian. Karena kalian sekarang ada di masa muda, di mana masa muda itu gunakanlah dengan hal-hal yang positif untuk nanti kalian bisa menikmati masa tua kalian. Jadi tetap ingat sama kata pepatah ini, setiap orang pasti pernah merasakan muda, tapi tidak semua orang akan merasakan tua.
Ya, luar biasa. Iya, luar biasa apa yang disampaikan Bulan. Mudah-mudahan pepatah ini bisa menjadi pegangan kita semua. Jadi jangan sia-siakan masa mudamu, karena belum tentu akhirnya kamu bisa merasakan masa tuamu. Jadi untuk bisa mencapai masa tua, maka pergunakan waktu masa muda ini sebaik-baiknya. Jangan rokok, nanti bisa masuk rumah sakit. Jangan narkoba, nanti bisa meninggal muda ya, dan sebagainya. Luar biasa. Jadi terima kasih sudah hadir di Bahana hari ini. Ke depan kita akan menghadirkan Kak Teto, kemudian sahabat-sahabat LPAI yang lain, para lawyer sahabat anak, dokter sahabat anak, dan lain-lainnya. Tapi terus terang perbincangan dengan para duta hari ini hal yang luar biasa. Dan adik-adik sekalian, terima kasih karena momen Bahana kita mulai, yaitu momen Hari Anak Nasional sebagai momentum kita untuk memulai bincang-bincang aktif yang akan kita lakukan setiap minggu di IG live-nya LPAI. Dan kami akan menghadirkan sahabat-sahabat anak yang lain. Bukan begitu Kak Kiki ya? Sahabat-sahabat yang lain akan hadir, dan tentu dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini LPAI bekerjasama dengan Kementerian KPPA, dan hari ini juga saya masih ikuti webinar juga nih, ada di luar dengan Kementerian Sosial, karena dalam rangka Hari Anak Nasional tadi reportasenya LPAI pada saat kunjungan kami ke NTT, Adonara, dan Lambata itu juga tadi masuk menjadi cuplikan video yang cukup panjang. Jadi syukur alhamdulillah, mudah-mudahan bisa membuat anak-anak Indonesia tetap tersenyum manis di tengah situasi pandemi dan juga situasi banyaknya bencana di negara kita. Adik-adik sekalian, para duta Bulan dan Adel, sayang, Cintaku, terima kasih sudah hadir. Kak Kiki, terima kasih sudah membuka acara ini. Gak terasa Kita jumpa ya, lagi. Iya. kayaknya kurang. Kalau udah ngobrol tuh ngalir aja. Kita udah ngobrol-ngobrol. Asik ya. Jadi inspirasi. Baik, kalau gitu terima kasih. Ya, baik. Lanjut Kak Kiki, kami Ya, serahkan oke. kembali kepada Kak Kiki. Kita sudah sampai di penghujung acara Lucky G ini, gak terasa banget 1 jam, ternyata bentar banget rasanya gitu ya. Karena banyak yang dibahas tentang hak anak, ternyata ya perlu pemahaman untuk anaknya juga. Kalau kita punya hak, anak-anak punya hak, perlu pemahaman lagi untuk orang tuanya sebagai orang tua, untuk memperbaiki mungkin juga parentingnya, ternyata butuh pengetahuan juga gitu kan. Mungkin belum paham, mungkin belum tahu ternyata ada hak anak sebanyak itu loh yang harus dipenuhi gitu. Dan itu mungkin akan berpengaruh juga nanti kepada pola asuh yang akan diberikan kepada anak-anak. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi di episode selanjutnya ya. Oke, Ya. sekian untuk episode IG Bahana kali ini. Selamat siang, sampai jumpa. Ya, terima kasih Kak Kiki. Selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Kita akhir pekan bersama happy keluarga. weekend. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Salam.